Suatu hari pada tahun 1939 menjadi awal mula perang yang memberikan dampak sangat besar bagi umat manusia, di mana pada hari tersebut banyak alat-alat perang modern seperti tank dan pesawat tempur serta beberapa senjata tembak modern. Perang Dunia Kedua yang berlangsung pada tahun 1939 sampai 1945. Perang ini menjadi konflik paling besar dalam sejarah manusia. Perang ini diikuti oleh banyak negara sampai membawa dampak yang sangat besar bagi dunia. Ketegangan meningkat setelah Perang Dunia II. Jerman dibawa oleh Adolf Hitler mulai memperluas wilayahnya. Pada 1 September 1939, Jerman menyerang Polandia yang menandai awal Perang Dunia I di Eropa. Perang dunia melibatkan blok poros dan juga blok sekutu. Blok poros itu ada negara Jerman, Italia, dan Jepang. Sedangkan sekutu ada Inggris, Uni Soviet, Amerika Serikat, dan juga Prancis. Perang dunia kedua ini meluas ke Eropa dan Asia Pasifik. Beberapa peristiwa pentingnya adalah Pearl Harbor, Stalingrad, Midway, dan D-Day. Perang dunia menyebabkan banyak korban jiwa, termasuk penghancuran kota dan perekonomian, dan merubah sistem politik dunia. Dan setelah perang, terciptalah ketegangan antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Sartre edited, published, or contributed to underground resistance newspapers like Combat. Dari perang ini kita belajar bahwa kebencian dan kekerasan dapat membawa penderitaan. Sebagai murid Kristus, kita seharusnya saling menghargai dan mengasihi sesama dan memilih jalan damai saat ada konflik. Ternyata di perang ini ada tokoh yang paling penting. Yang kedua, Mr. tokoh antara Franklin dan Christopher dan Joseph Stalin. Mereka berperan penting dalam menjalankan perang ini. Dari dalam air perangnya, kalian penasaran nggak air perangnya itu seperti apa? Nah, ternyata pada tahun 1945 Jerman menyerah. Setelah itu, bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, yaitu tepatnya di
1945, the Third Fleet was in waters near Japan. Its commander, Admiral Bull Halsey, was impatiently waiting for the news which all the world was anxious to hear. I have received this afternoon a message from the Japanese government in reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th. I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. In the reply, there is no qualification. Finally, the all-important message came through by wireless. The enemy had surrendered. Di kawasan Pasifik, perang masih berlangsung sangat sengit. Pertempuran Iwo Jima yang terjadi pada Februari 1945 dan pertempuran Okinawa pada April 1945 menjadi dua pertempuran terakhir yang menunjukkan betapa kerasnya perlawanan Jepang. Di Okinawa, lebih dari 100.000 tentara Jepang bertahan mati-matian melawan pasukan Amerika Serikat. Jepang menggunakan kamikaze, pilot bunuh diri yang menabrakkan pesawat mereka ke kapal-kapal Amerika. Setelah pertempuran berdarah yang berlangsung berbulan-bulan, akhirnya Okinawa jatuh ke tangan Amerika. Namun demikian, pertempuran ini menimbulkan dilema besar. Jika Jepang terus bertahan seperti ini, akan ada banyak korban yang harus diterima oleh sekutu jika mereka benar-benar menginvasi daratan Jepang. Kala itu, Presiden Harry Truman yang menggantikan Roosevelt setelah kematiannya pada April 1945 menghadapi keputusan besar antara menggunakan senjata baru yang belum pernah digunakan sebelumnya bernama bom atom atau membiarkan perang berlalu semakin panjang. Setelah menimbang, hasilnya adalah apa yang sudah diketahui bersama. Pada pagi hari 6 Agustus 1945, sebuah pesawat pembom Amerika Serikat bernama Enola Gay terbang di atas kota Hiroshima. Dan beberapa saat kemudian, dunia menyaksikan teror yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah bola api meledak di atas kota, menelan Hiroshima dalam panas yang mencapai ribuan derajat Celcius. Dalam hitungan detik, 80.000 orang tewas terpanggang tanpa sisa dan ribuan lainnya menyusul akibat luka bakar serta radiasi. Hingga 3 hari kemudian, pada 9 Agustus tahun 1945, bom kedua dijatuhkan di Nagasaki yang menewaskan 40.000 orang seketika. Akhirnya, pada 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan bahwa Jepang menyerah tanpa syarat.